Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, untuk berjumpa kembali meskipun via online atau daring seperti ini. Tapi hal itu justru bukan mengurangi rasa syukur kita, namun melainkan menambah rasa syukur kita bahwa ternyata sehat itu merupakan suatu nikmat yang seringkali kita abaikan, suatu nikmat yang seringkali terlupakan. Tetapi dengan kondisi seperti ini kita menyadari bahwa nikmat sehat merupakan suatu nikmat yang mahal. Dengan menyadari hal tersebut, kita bisa menjadikan hal ini, menjadikan suatu nikmat kesehatan ini sebagai salah satu cara kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menjadikan diri menjadi lebih baik lagi, untuk terus menjadi hambanya yang lebih taat lagi. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal tersebut bisa kita capai, bisa kita terus perjuangkan, sehingga tidak ada yang namanya penyesalan di akhir ya. Oke, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. So, buat teman-teman semua yang nonton video ini, silahkan untuk menonton terlebih dahulu video sebelumnya, karena supaya kita lebih paham lagi, supaya lebih nyambung lah gitu ya istilahnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai protokol kesehatan, yaitu tentang penggunaan masker. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sebenarnya masker itu ada berapa jenis sih? Masih mengacu ke WHO atau Badan Kesehatan Dunia ya. Nah, menurut WHO, masker itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu masker medis, dan yang kedua masker non-medis. Lalu, apa bedanya sih masker medis dan masker non-medis itu? Nah, pertama itu masker medis. Masker medis atau yang sering kita kenal dengan masker bedah gitu ya, menurut WHO itu merupakan masker yang dibuat dari minimal 3 lapis bahan sintesis tanpa tenun dan diatur agar lapisan filtrasi berada di tengah. Jadi masker ini tersedia dalam ketebalan yang berbeda-beda, terus juga memiliki berbagai tingkat ketahanan terhadap cairan dan 2 tingkat filtrasi. Nah, masker medis ini nantinya mengurangi droplet pernapasan dari pemakainya ke orang lain dan ke lingkungan, sehingga masker ini digunakan juga sebagai pencegah penularan virus dari orang lain ke pemakainya. Nah, kemudian untuk masker non medis sendiri itu yang sering kita kenal dengan masker kain atau masker buatan rumahan atau masker buatan sendiri ini dapat menjadi penghalang untuk mencegah penyebaran virus dari pemakai ke orang lain. Nah, masker jenis ini dapat dibeli secara umum atau dibuat sendiri dan umumnya tidak memiliki standar seperti masker medis yang tadi mempunyai 3 lapisan itu. Dan ternyata ada banyak sekali masker lain, namun masker ini intinya gitu ya, masker non medis ini harus menutupi hidung, terus juga menutupi mulut serta dagu gitu ya, dan dapat dikencangkan dengan tali melingkar atau ikatan elastis terdiri dari beberapa lapisan, dapat dicuci dan juga dapat digunakan kembali. Lalu bagaimana sih pandangan WHO mengenai masker medis dan non medis ini gitu? Siapa saja yang emang harus menggunakan, harus diutamakan menggunakan masker medis, dan siapa saja yang bisa menggunakan masker non medis? Menurut WHO, untuk masker medis ini sebaiknya atau dianjurkan digunakan oleh siapa saja sih? Nah, yang pertama itu digunakan oleh petugas kesehatan. Terus yang kedua digunakan oleh setiap orang yang memiliki gejala yang mengindikasi COVID-19, termasuk orang yang sakit ringan juga ya. Terus yang ketiga itu mesti digunakan oleh orang yang merawat kasus suspek atau terkonfirmasi COVID-19 di luar fasilitas kesehatan. Terus selanjutnya mesti digunakan juga oleh orang yang berusia 60 tahun atau lebih, serta digunakan juga oleh orang yang dengan kondisi kesehatan disertai penyakit penyerta. Sedangkan untuk masyarakat umum lainnya yang tidak disebutkan di poin-poin yang tadi, itu disarankan atau dianjurkan oleh WHO untuk menggunakan masker non medis yang seperti ini ya. Salah satu contohnya itu dikarenakan masker non medis ini bisa menjadi salah satu penghalang gitu, salah satu penghalang penularan dari satu orang ke orang lainnya, karena pada kondisi tertentu gitu ya, pada tempat tertentu itu tidak memungkinkan kita untuk menjaga jarak hingga 1 atau 1,5 meter, kayak misalkan di transportasi umum, terus juga di toko, terus juga di ruang tertutup yang ruangnya terbatas dan lain sebagainya. Sehingga dengan menggunakan masker non medis itu sebagai salah satu langkah untuk tetap gitu menjaga, untuk tetap meminimalisir yang namanya penularan COVID-19. Lalu bagaimana sih cara memakai dan juga melepaskan masker medis dan non medis? Ada perbedaannya gak ya? Nah,
Untuk yang pertama itu untuk cara memakai dan melepas masker medis. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memakai masker medis. Yang pertama, sebelum menyentuh masker, itu kita harus memastikan bahwa tangan kita udah dibersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk pembersihannya sendiri itu bisa menggunakan dengan cairan antiseptik yang berbahan alkohol atau sering kita sebut hand sanitizer, atau bisa dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Terus yang kedua, kita harus memastikan apakah di masker tersebut ada bagian yang sobek atau mungkin berlubang, dan jangan sampai kita menggunakan masker medis yang sobek dan berlubang karena itu percuma saja. Di sana merupakan yang lubang itu merupakan salah satu jalan untuk masuknya gitu ya, masuknya atau menularnya virus tersebut. Terus yang ketiga, kita harus memastikan juga bagian sisi mana gitu, yang bagian atasnya, terus sisi mana yang bagian bawahnya, yang biasanya ditandai dengan adanya kawat gitu kan ya. Terus juga kita jangan sampai kebalik antara bagian dalam dan bagian luar masker medis tersebut, karena kan biasanya masker medis itu antara bagian dalam dan bagian luar itu beda warna ya, dan umumnya yang bagian dalam itu yang berwarna putih itu umumnya ya. Tapi itu bisa disesuaikan kembali gitu ya, disesuaikan kembali dengan masker yang kita pakai. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa penempatan masker dalam wajah kita itu sudah tepat ya, mulai dari bagian atas harus menutupi hidung, terus juga menutupi mulut dan juga bagian bawahnya sampai ke dagu, sehingga dipastikan tidak ada celah antara wajah dengan masker. Terus juga kan untuk masker yang medis itu ya, biasanya suka ada kawat nih yang bagian atas, itu usahakan kita jepitkan sehingga emang benar-benar rapat gitu di bagian atasnya ini. Terus bagian terakhir itu ya, yang tidak kalah pentingnya, jangan sampai kita menyentuh bagian depan masker saat dikenakan untuk menghindari kontaminasi. Dan juga jika tidak sengaja menyentuhnya, kita usahakan langsung cuci tangan gitu ya, karena kan ya dikhawatirkan ada virus-virus yang nempel ke sini gitu ya, ke bagian depan masker, sehingga ketika misalkan kita tidak sengaja menyentuh bagian depan masker ini, diusahakan kita langsung mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan menggunakan cairan antiseptik yang berbasis alkohol tadi. Nah, kemudian untuk cara melepas masker medis sendiri, itu yang pertama, tetap kita harus perhatikan tangan kita harus dalam kondisi bersih gitu ya, harus dalam kondisi yang sudah dibersihkan, baik itu dengan cuci tangan menggunakan sabun atau dengan menggunakan cairan antiseptik yang berbahan alkohol sebelum menyentuh masker tersebut. Kemudian kita mulai dengan melepas tali dari belakang kepala atau telinga, dan juga tanpa menyentuh bagian depan masker karena dikhawatirkan seperti yang telah tadi saya jelaskan. Terus juga saat melepaskan masker, condongkan tubuh ke depan dan tarik masker dari wajah kita gitu ya. Jadi condong ke depan, terus tarik gitu si talinya, si tali masker tersebut. Kemudian bersihkan tangan kita setelah menyentuh masker ya, menyentuh masker yang tadi. Dan juga si masker yang tadi sudah kita lepas itu kalau bisa segera buang ke tempat sampah, langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup gitu ya tentunya. Terus yang terakhir, kita harus memperhatikan kondisi masker. Jika misalkan emang masker tersebut benar-benar kotor gitu ya, dan juga lembab, meskipun pada saat dipakai gitu ya, terus kita melihat kondisinya sudah benar-benar kotor dan juga lembab, itu sebaiknya kita langsung lepas saja dan juga diganti dengan masker medis yang baru. Kemudian kan kalau misalkan masker kain atau masker non medis ini bisa digunakan berulang kali, sehingga ada beberapa cara gitu untuk memelihara masker kain atau masker non medis ini supaya layak digunakan berkali-kali. Yang pertama, jika misalkan masker kain kita tidak kotor atau misalkan tidak lembab, kita bisa melepas si masker tersebut, kemudian kita masukkan ke kantong plastik ya, kantong plastik yang bersih tentunya. Dan ketika misalkan saat melepas itu harus digunakan cara-cara yang tadi disebutkan, dengan mencuci tangan terlebih dahulu baru misalkan dilepas, terus masukkan ke kantong plastik. Begitupun ketika misalkan kita ingin menggunakannya kembali, itu kita jangan sentuh bagian maskernya ya, bagian depan atau bagian belakangnya, tapi dari talinya aja gitu, talinya yang ditarik, kemudian kita mulai gunakan lagi dengan cara-cara yang tadi. Karena kan pada kondisi tertentu seperti misalkan kita keluar nih, kalau keluar kan kita menggunakan maskernya, terus ketika di ruang tertutup bisa jadi kita membuka maskernya gitu ya, karena memungkinkan atau maksudnya di tempat tersebut, di tempat tertutup tersebut
emang memungkinkan untuk berjarak itu antara satu sama lain 1 sampai 1,5 meter itu ya, dan itu bisa dibuka dan bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik. Terus untuk menggunakannya kembali ya seperti tadi, diambil talinya, diambil bagian talinya, jangan bagian depan dan belakang maskernya, kemudian dipakai kembali. Terus kemudian untuk cara mencucinya sendiri gitu, untuk cara mencuci masker non medis atau masker kain sendiri ini dengan menggunakan sabun atau deterjen, dan disarankan dengan menggunakan air panas. Nah, minimalnya itu 60 derajat setidaknya sekali sehari. Jadi dalam satu hari itu ketika misalkan kita setelah menggunakan masker, diusahakan dicuci dengan menggunakan sabun maupun deterjen dan menggunakan air panas dengan suhu minimal 60 derajat Celcius. Atau kalau misalkan susah gitu ya, susah untuk mengukur suhunya, ya lebih baik kita sengaja lah gitu nyeduh air dulu hingga mendidih, kemudian kita bisa mencuci masker tersebut dengan air yang panas tersebut. Terus selanjutnya, jika air panas tidak tersedia, cuci masker dengan sabun atau deterjen dan air bersuhu ruangan, nggak apa-apa, jadi suhu airnya itu suhu ruangan saja. Tetapi tetap kalau misalkan kita hanya menggunakan air bersih ruangan dan juga deterjen atau sabun gitu ya, kita harus merebusnya gitu, merebus masker tersebut yang telah dicuci tersebut dengan menggunakan air panas selama kurang lebih 1 menit lah ya. Nah, setelah 1 menit itu baru kita bilas lagi dengan menggunakan air bersih ruang. Karena apa? Karena dengan suhu yang tinggi itu si virus-virus insya Allah bisa mati. Terus juga yang terakhir, kita harus memastikan bahwa masker yang kita gunakan merupakan masker milik sendiri dan bukan bekas orang lain gitu, bukan bekas menggunakan orang lain. Karena kita nggak tahu apakah orang tersebut mempunyai gejala-gejala COVID-19 atau mungkin orang tersebut sudah tertular oleh virus-virus atau bagaimana, sehingga diusahakan dalam penggunaan masker non medis pun kita harus tetap waspada, kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai sembarangan menggunakan masker non medis, apalagi masker yang bekas digunakan oleh orang lain. Oke, kiranya cukup ya untuk penjelasan mengenai masker. Pokoknya intinya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, kita harus tetap waspada karena ternyata pandemi di negeri ini, di negara kita masih terus meningkat, masih belum berakhir. Jadi tingkatkan kesadaran kita mengenai kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah bakal ada next video masih membahas lebih lanjut mengenai protokol kesehatan. Silahkan di subscribe atau diaktifkan juga loncengnya ya, supaya nanti ketika misalkan ada updatean baru, ada pemberitahuan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.